Dijelaskan dalam kitab Nurul Yakin karya Syekh Muhammad Al-Khudori, Abdullah adalah salah seorang anak dari Abdul Muthalib yang paling dicintainya. Setelah Abdullah dewasa, Abdul Muthalib menikahkannya dengan Siti Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Pada saat itu, usia Abdullah telah mencapai 18 tahun dan Siti Aminah merupakan wanita Quraisy yang paling utama dalam nasab dan kedudukannya. Abdullah mulai bercampur dengan Siti Aminah. Tidak berapa lama kemudian Siti Aminah mengandung Rasulullah. Ketika usia kandungan Siti Aminah mencapai 2 bulan, Abdullah meninggal dunia dan dikebumikan di Madinah di tempat paman-paman dari pihak ibunya sendiri, yaitu Bani Adi bin Najjar. Pada mulanya ia berniat melakukan misi dagang ke negeri Syam. Akan tetapi ketika ia kembali dari negeri Syam dan sampai di Madinah, ajal menjemputnya. Setelah masa mengandung dijalani, Siti Aminah akhirnya melahirkan. Seluruh semesta alam merasa gembira dengan kelahiran bayi yang mulia ini, yang kelak akan menyiarkan ke seluruh dunia norma-norma etika dan akan menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin pada tanggal 9 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Peristiwa ini bertepatan pula dengan tahun pertama peristiwa Al-Fil atau serangan tentara bergajah. Peristiwa serangan tentara bergajah ini sangat terkenal, yang merupakan peristiwa besar yang menimpa kota Mekah. Orang-orang Arab menjadikan peristiwa ini sebagai permulaan penanggalan mereka. Apa yang telah dilakukan oleh mereka sama halnya dengan tradisi yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa lainnya manakala mereka mengalami peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah. Al-Quran sendiri telah menuturkan peristiwa ini di dalam surat Al-Fil. Kisahnya bermula bahwa salah seorang raja negeri Habsyah yang telah berhasil merebut negeri Yaman dari tangan orang-orang Himyar mengadakan serangan ke kota Mekah dengan tujuan untuk meruntuhkan Ka'bah. Raja tersebut menaiki seekor gajah yang sangat besar, sedangkan orang-orang Arab belum pernah melihat hal serupa itu sebelumnya. Maka untuk menghormati kedatangan Nabi yang ditunggu-tunggu dan untuk melindungi Ka'bahnya, Allah sengaja menjadikan tipu daya mereka menjadi sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Akhirnya orang-orang Quraisy merasa lega hati karena tidak usah bersusah payah lagi dalam menghadapi mereka. Kelahiran Nabi terjadi di rumah Abu Thalib, yaitu dalam perkampungan Bani Hashim. Yang bertindak sebagai bidannya ialah Ummu Abdurrahman bin Auf. Setelah Nabi dilahirkan, ibunya Siti Aminah mengirimkan berita gembira ini kepada kakek Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Setelah mendengar berita itu, Abdul Muthalib bergegas menuju ke rumah Abu Thalib dengan perasaan yang meledak penuh dengan kegembiraan. Setelah sampai, lalu ia memberi nama anak tersebut Muhammad. Nama ini masih belum dikenal oleh orang-orang Arab. Akan tetapi, rupanya Allah berkehendak untuk melangsungkan apa yang telah dipastikan olehnya sesuai dengan berita yang telah disebutkan dalam kitab-kitab para nabi terdahulu, seperti kitab Taurat dan kitab Injil. Allah memberikan ilham kepada kakek Nabi, hendaknya ia melaksanakan perintahnya ini, yaitu
memberikan nama tersebut kepada bayi yang baru dilahirkan itu. Wanita pertama yang mengasuh Nabi sewaktu ia masih bayi adalah Ummu Aiman. Nama aslinya Barakoh Al-Habsyah, hamba sahaya perempuan ayahnya Abdullah. Wallahu a'lam bishawab.